Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu dalam renungan pagi dari Gereja GKI Banjarbaru. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, lawatlah kami dalam kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon lawatan kuasa Roh Kudus-Mu dalam terang firman-Mu yang akan kami renungkan. Amin. Sesuai dengan panduan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis bagian firman Tuhan kita pada hari ini, hari Selasa tanggal 23 Maret tahun 2021, yaitu dari Yesaya pasal 44, Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai 8, judul Tuhan satu-satunya Allah. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang dengarlah, hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesurun yang telah kupilih. Sebab aku mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak kuasa di dunia ini. Ada kekuasaan politik, orang-orang yang berkecimpung untuk merebut kekuasaan, untuk dapat memerintah, untuk jadi penguasa publik, bupati, wali kota, gubernur, atau presiden. Dan pada kekuasaan ekonomi, orang yang punya kekuatan modal, kekuatan uang. Tapi bagi kita sebagai orang percaya, di atas segala kuasa yang dipahami, yang dikenal oleh dunia, ada kuasa yang lebih berkuasa, yaitu kuasa Allah Bapa di sorga. Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang sanggup mengubah segala sesuatu, yang sanggup menentukan arah dunia ini. Saudara, dalam nas yang kita baca tadi, nas ini berbicara tentang bagaimana umat Tuhan
bangsa Israel akan dipulihkan, akan diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga saya memberi perenungan. Nah, tema perenungan untuk kita pada hari ini adalah Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa. Jadi Allah berkuasa mengubah hidup bangsa, mengubah hidup pribadi seseorang. Dari bangsa yang terjajah bisa diubah menjadi bangsa yang merdeka. Mengubah hidup orang dari hidup yang terpuruk, hidup yang bersalah, hidup yang berdosa menjadi hidup yang baik, hidup yang berkenan. Dalam ayat 7 dikatakan, siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Jadi tidak ada yang berkuasa dari Allah pencipta langit dan bumi yang terkenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa menandingi, karena ia berkuasa untuk mengubah hidup dunia, hidup manusia. Dalam ayat 6 dikatakan, beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. Saudara, ini menjadi pegangan, ini menjadi pedoman bagi kita sebagai orang Kristen, bahwa kita menyembah Tuhan yang berkuasa, itu Tuhan Yesus Kristus, yang mampu membawa kehidupan kita ke arah yang lebih baik, yang mampu mengubah hati kita menjadi hati yang taat, menjadi hati yang setia, menjadi hati yang mau bertobat. Katakan dalam ayat 3, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Jadi saudara, firman Tuhan untuk kita pada hari ini mengajak kita bersama-sama. Datanglah kepada Kristus dalam hidup kita, dalam segala pergumulan, dalam segala tantangan, karena ia akan mampu mengubah arah hidup kita ke arah yang lebih baik, menopang, menguatkan kita. Dan ia juga akan mampu membuat kita menjadi pribadi yang produktif, menjadi pribadi yang mampu melahirkan karya-karya yang baik bagi sesama. Dikatakan tadi, yang mencurahkan roh ke atas turunanmu dan berkat ke anak cucumu. Bapak saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jadi firman Tuhan untuk kita pada hari ini bersama-sama mengajak kita, datanglah kepada Kristus yang mampu membawa kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Tapi kalau kita tidak datang kepada Kristus, kita tidak akan mengalami damai sejahtera dan kita tidak akan mengalami keselamatan, tidak akan mengalami pembaruan dalam hidup ini. Jadi datanglah kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang berkuasa menyelamatkan kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.